Halo semuanya, nama saya Nathanael Marikasilo dengan NIM 27022603882. Saat ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan program simulasi time sharing CPU untuk AOL operating system. Saya akan lanjutkan ke Akbar. Nama saya Akbar Khalifah Janiningrat dengan NIM 27023611280. Berikut adalah penjelasan dari program yang sudah kami buat. Kita mulai dari library-nya dulu. Kita punya Studio H dan Studio Lib yang sudah pasti untuk penginputan dan juga untuk running si programnya. Lalu kita punya Uni, itu gunanya untuk menciptakan fungsi fork, sleep, dan get process identifier. Lalu untuk sinyal handlingnya kita ada sinyal H, itu gunanya buat menciptakan fungsi seperti sig stop, sig count, gitu. Lalu ada time H. Time H itu gunanya untuk pengintervalan waktu untuk prosesnya. Selanjutnya ada type H, itu tipe data khusus yang digunakan, seperti PIDT. Lalu wait H ini gunanya untuk child process setelah di run, gitu. Untuk konfigurasinya, kita pakai time slice 4 ya, karena ini merupakan program round robin. Jadi kita menggunakan time slice, dan time slice yang kita sudah konfigurasikan adalah 4. Selanjutnya ada max processor yang bisa disimulasikan, kita ada 10. Dan selanjutnya ada UI, karena biar nggak terlalu polos ya, kita menggunakan ANSI escape codes. Ada color-color yang kita gunakan. Selanjutnya, kita mendeklarasikan state prosesnya. State prosesnya bersifat enum, ada new, ready, running, dan finish. New kita tahu dia belum masuk ke ready queue-nya. Lalu ready itu berarti siap dijalankan. Running dia sedang berjalan di CPU. Dan finish berarti sudah selesai. Gitu. Lalu untuk struct dari PCB-nya sendiri, PCB ini berarti dia menyimpan proses identifier ya. Kita punya PID, yaitu proses identifier child prosesnya. Lalu ada arrival, berarti waktu kedatangan si prosesnya. Remaining, sisa burst time. Dan state, untuk state si prosesnya sendiri. Lalu kita untuk queue-nya, kita menggunakan circular karena dia eh, bersifat array ya. Dia menyimpan array, berarti dia menyimpan indeks PCB-nya, tapi yang kita simpan adalah indeks PCB, bukan indeks proses identifier-nya, gitu. Lalu untuk deklarasi variabel globalnya, kita ada table PCB-nya sendiri, lalu kita mulai dari ready queue ya, untuk queue-nya. Untuk totalnya kita mulai dari 0, untuk runningnya kita mulai dari -1, time now 0, startednya 0, dan simulation dan 0, dan juga terakhir current slice time-nya 0, dimulai dari waktu 0. Selanjutnya kita ada inisialisasi queue. Pertama, queue init, tentu untuk memulai queue-nya ya. Kita inisialisasiin penciptaan queue-nya. Lalu ada queue empty itu untuk mengecek apakah queue yang ada itu kosong apa enggak gitu. Lalu selanjutnya ada enqueue, itu memasukkan proses ke dalam queue, berarti dia akan menambahkan count-nya plus plus ya, berarti dia menambah count. Lalu selanjutnya ada mengambil proses dari queue, ada di queue, itu berarti dia mengurangi si queue-nya. Nih, count-nya minus. Selanjutnya kita ada function helper juga untuk print state string. Jadi karena si state-nya itu bersifat enum, berarti dia kalau kita print new, let's say, dia bakal mulai dari state 0. Nah, kita nggak mau itu. Kita maunya kalau misalkan dia sedang dalam state new, ya udah print saja new. Jadi bukan state 0 gitu. Jadi biar jelas. Ada ready, running, dan juga finish gitu. Oke, saya izin lanjutkan. Jadi yang pertama kita punya function print log. Function print log ini tujuannya adalah buat header. Jadi ntar waktu lagi running, maka ada header di sebelah depan depan kirinya. Dia tuh ngasih tahu time-nya berapa, terus tahu eventnya apa. Eventnya kayak misalnya arrival atau finish. Terus ada detail prosesnya, kayak misalnya proses 1 finish, terus proses 2 arrived. Terus ada detailnya ini. Color sama color saya tadi cuma buat visualnya doang, jadi nggak gitu mempengaruhi apa-apa. Terus selanjutnya ada proses code. Proses code ini function buat looping printnya. Jadi dia cuma buat print doang, nggak ada fungsi lain sebenarnya, cuma buat looping print doang. Terus all finished ini tuh buat ngecek kalau prosesnya udah finish atau belum. Terus
Kita mulai masuk ke logiknya ya. Oke, untuk function logic yang pertama ada check new arrivals. Function itu buat ngecek arrival proses yang baru. Itu bakal looping array-nya buat ngecek mana state yang new dan arrive di time sekarang. Terus dia tuh ngubah state jadi ready. Dia tuh kayak nyiapin prosesnya buat masuk ke queue gitu. Ini ada print log, function yang tadi header tadi di atas. Terus ada try dispatch. Try dispatch ini merupakan function yang tujuannya buat ngecek kalau CPU-nya lagi idle atau enggak. Misalnya kan artinya idle. Terus ngecek juga kalau queue-nya tuh kosong atau enggak. Jadi kalau CPU-nya idle dan queue-nya masih ada, dia tuh bakal lanjutin queue-nya dulu. Ini dia ngubah set juga jadi running. Terus time size, time size ini karena buat round robin kan tadi queue-nya 4 kan. Jadi buat di lagi buat gantian sama proses selanjutnya gitu. Terus ini walaupun namanya kill, ini bukan buat gantian prosesnya, melainkan buat continue. Karena dia pakai sequence atau signal continue. Terus time scheduler. Jadi ini function core logicnya. Jadi dia yang simulasiin round robin di program ini. Ini if artinya ini cuma kode ini cuma jalan kalau CPU-nya nggak lagi idle. Kalau CPU-nya lagi running, dia bakal jalan kode ini. Ini if yang pertama ini cuman terjadi. Jadi ini kalau burst time-nya udah habis, jadi prosesnya udah beres, dia bakal jalan ini. Jadi si kill, jadi beresin prosesnya. Terus yang LCP ini jalan kalau burst time masih ada, cuman dia quantum time udah habis, jadi jatahnya udah habis. Jadi dia harus gantian sama proses yang lain. Makanya ini six stop, dia di pause bukan di stop, bukan di kill. Terus ada panggil di try dispatch ini sama ini cuma jalan kalau udah beres semua queue-nya, jadi dia bakal output ini. Terus shutdown system ini cuma buat function kalau misalnya force stop, misalnya control C gitu waktu lagi running, dia bakal beresin queue-nya, di kill semua. Terus em, ini menu pertama itu add process, ini buat nambahin proses ke CPU-nya. Terus ada show process ini buat nunjukin queue-nya isinya ada apa aja yang ditambahin sama user tadi di awal di menu satu. Terus ada start simulation ini buat running CPU-nya. Ini dia isinya pemanggilan function terus deklarasi variabel globalnya. Terus ini ada for process sama bootstrap time-nya. Ini terakhir damen ini tuh menunya. Terus ada juga pemanggilan function menunya. Sekian dari kodenya. Perkenalkan, nama saya Reynald Adrian dengan NIM 270-226-2564. Jadi untuk melanjutkan, Linux yang kita pakai adalah Linux Mint Cinnamon. Instalasinya sederhana dan mudah. Cuma perlu alokasi storage. Sisanya intuitif. Semua fiturnya berjalan seperti biasa, seperti Notepad dan lain-lain. Lalu untuk compiler, kita menggunakan GCC atau GNU Compiler Collection. Dan jadi kita nano, lalu masukkan kode ke file extension C, lalu dikompil pakai GCC. Nah, di sini ada warning, tapi aman, bisa dicuekin karena bukan error. Oke, ini tinggal kita jalanin programnya. Nah, programnya sudah jalan. Bisa dilihat menunya ada Add Process, Show Process Queue, Start Simulation, dan Exit. Kita coba Add Process dulu. Nah, prosesnya sudah kita add. Coba kita cek dulu. Bisa dilihat semua prosesnya yang tadi sudah di-add, sudah di sini semua. State-nya masih new. Coba kita run. Kalau benar, P1, P2, P3, terus di akhir P1 lagi. Dengan total time unitnya 9. Oke, ini udah benar round robinnya. Kita coba cek lagi prosesnya. Nah, bisa dilihat remaining burst time-nya udah 0 semua. Dan state-nya sudah finish semua. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.